Selamat pagi, saudara-saudari terkasih. Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, Kamis 25 Agustus 2022, dari Efesus pasal 1 ayat yang ke-9. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ai di pabotohon iwanado tuhita tahini rohana nabunihian mangyuton halolomona nang pinahot nai di bagasan dirinya. Saudaraku yang terkasih, suatu berita sukacita yang besar bagi kita ketika kita melalui kasih dan kuasa-Nya, Allah berkenan menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada umat manusia yang penuh dengan dosa, kepada kita, kepada yang dikasihinya, dengan menyatakan rahasianya kepada kita. Itu berarti bahwa Allah berkenan membuka dirinya terhadap kita. Ini suatu hal yang tidak mungkin terjadi kalau kita memakai dari sudut pandang dunia. Oleh sebab itu, saudaraku, jika kita berani menyatakan rasa kita kepada orang lain, berarti orang tersebut telah kita anggap sebagai teman baik atau sahabat yang dapat dipercaya, atau orang yang layak untuk menerima rahasia itu. Oleh sebab itu, bila Allah berkenan menyatakan atau menyingkapkan sendiri rahasia ilahi yang telah disimpan berabad-abad, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Pernyataan rahasia ilahi itulah yang terwujud melalui kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini. Saudaraku, siapalah kita ini sehingga Allah memperhatikan kita, sehingga Allah mengasihi kita. Allah melimpahkan kebaikannya kepada kita. Ia adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia. Ini merupakan hal yang berkenan yang Ia berikan dengan kerelaan dan penuh kasih kepada orang yang Ia selamatkan. Saudaraku, kita tidak bisa mendapatkan keselamatan dan kita tidak berhak mendapatkannya. Tidak ada usaha, baik itu secara agama, kecerdasan, atau kebaikan yang bisa mencapainya. Karena keselamatan hanya berasal dari belas kasihan dari Allah. Tanpa kasih karunia Allah, tidak seorang pun
bisa diselamatkan. Dan satu-satunya cara kita untuk menerima perkenan penuh akan kasih karunia ini adalah melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudaraku, apa yang harus ditakutkan lagi? Jika Tuhan Yesus telah memberitahukan dan telah terbuka dan tidak ada lagi rahasia terhadap kita, itu berarti kita bukan lagi orang luar. Kita bukan lagi orang yang memiliki perantaraan. Kita bukan lagi merupakan musuhnya. Kita bukan lagi yang berjarak, karena kita telah bersatu di dalam Kristus. Dia telah menyatakan dan memberikan segala miliknya agar kita pun menjadi bahagian dari apa yang dimiliki oleh Allah. Karena di dalam Yesus Kristus, Allah telah menyatakan bahwa kasih, pemeliharaan, karunia, dan kemurahannya telah diberikan kepada kita. Amin. Selamat beraktivitas. Selamat mensyukuri berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.